KPK ngebut tuntaskan korupsi SYL dan kawan-kawan. Uang korupsi mengalir ke Nasdem. ACA dijajakan mucikari ke warga negara asing. Orang tua syok wajah anak remajanya terpampang di situs porno. Kawasan Muntilan porak-poranda akibat bentrokan dua kelompok laskar. Hasil nguping Mahfud MD di KPK soal nasib Caimin. Ketum PKB sempat diperiksa sebagai saksi. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. KPK menelusuri aliran dana korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementan yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek Kementan. Pengembangan terhadap kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini, KPK menelusuri aliran dana korupsi yang diduga mengalir ke sejumlah pihak. Diketahui, KPK resmi menahan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Selain SYL, dua pejabat Kementan juga ditahan, yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, terdapat paksaan dari SYL di Kementan diantaranya dan mutasi ke unit kerja lain hingga difungsionalkan status jabatannya. Dua tersangka lainnya selalu aktif menyampaikan perintah SYL. Sementara itu, terkait sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementan yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek Kementan. Atas arahan SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahnya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai $4.000 Amerika sampai dengan $10.000 Amerika. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL yang dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya miliaran rupiah. Yang dinikmati SYL bersama KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah 13,9 miliar rupiah, dan penelusuran lebih dalam masih terus dilakukan tim penyidik. Selain itu, penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umroh ke Tanah Suci dengan nilai miliaran. Selain itu, sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditunjukkan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Untuk aliran dana ke Nasdem, KPK akan terus melakukan penelusuran lebih jauh. Dana ke Partai Nasdem ini juga masih didalami. Tentu kami memiliki informasi, tentu saja kami tidak bisa berbagi informasi dari mana, apalagi laporan PPATK itu kan laporan intelijen.
Ya, betul, kami sudah mendapat LH-PPATK, tetapi kami tidak bisa menggunakan LH-PPATK itu sebagai alat bukti ya di dalam proses persidangan. Itu bukti intelijen dan tentu nanti kami akan menelusuri. Seorang anak di bawah umur dijadikan pekerja seks komersial oleh mucikari berinisial J 30 tahun. Korban dijual kepada lelaki warga negara asing dengan tarif 3 juta rupiah. Aksi tersebut diketahui orang tua korban setelah wajah anaknya terpampang di situs porno. Pasalnya, saat berhubungan intim WNA berinisial N tersebut merekam aksi tersebut secara diam-diam dan tersebar di media sosial. Selang beberapa bulan, mucikari berinisial J berhasil dibekuk. Sementara WNA berinisial N masih diburu polisi. Viral, video syur seorang remaja berusia 17 tahun melayani pria warga negara asing atau WNA. Berdasarkan diketahui, remaja berinisial ACA ini menjadi korban prostitusi seorang mucikari berinisial J 30 tahun. Adapun video syur yang kini beredar di media sosial tersebut direkam diam-diam saat ACA melayani pria hidung belang WNA tersebut. Berdasarkan pengakuan mucikari, dia telah menawarkan korban kepada 2 pria hidung belang sepanjang tahun 2022. Salah satu pria yang menggunakan jasa ACA adalah warga negara asing WNA berinisial N. N membayar tarif sebesar 3 juta rupiah untuk berhubungan intim dengan ACA di apartemen Bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Juni 2022. Saat berhubungan intim, N merekam aksi itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban. Beberapa waktu setelahnya, video syur hubungan intim N dan ACA ternyata tersebar di salah satu situs porno. Saat mengetahui wajah anaknya terpampang di situs porno, orang tua ACA disebut langsung syok dan terpukul. Namun, laporan itu dibuat beberapa bulan setelah orang tua ACA mengetahui adanya video tersebut tepatnya pada Januari 2023. Bintoro mengungkapkan pihaknya tak mengetahui alasan spesifik perihal itu. Ia hanya bisa menegaskan pihaknya saat itu langsung melakukan penyidikan untuk memburu mucikari dan pria hidung belang yang menggunakan jasa ACA. Setelah buron selama beberapa bulan, mucikari berinisial JL akhirnya berhasil diringkus. Ia ditangkap di kediaman pribadinya di salah satu wilayah di ibu kota. Saat ini, polisi masih memburu WNA berinisial N untuk mengetahui siapa sosok di balik penyebar video syur yang menampilkan ACA. Pasalnya, JL tak banyak berbicara ketika diinterogasi oleh penyidik, sehingga polisi menemui kesulitan untuk mengembangkan kasus ini. Sebagai informasi, JL sebagai mucikari sebenarnya tak mengenal ACA secara langsung. Pelaku diketahui dikenalkan oleh salah seorang temannya dan akhirnya bertemu dengan ACA. Setelah saling mengenal, JL kemudian mulai melakukan eksploitasi kepada ACA. Sejak Januari 2022, ACA disebut telah melayani 2 orang pria di 2 tempat, yakni di wilayah Kemang dan Kebayoran Lama. JL kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 76 Jo pasal 88 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang TPPO. Ia diancam hukuman penjara maksimal selama 15 tahun.
Bentrok antara dua kelompok, yakni PDIP dan GPK, mengakibatkan kerusakan di sekitar kawasan Muntilan, Jawa Tengah. Sebanyak 6 motor dibakar dalam kejadian tersebut. Selain itu, sejumlah kaca rumah warga rusak akibat kedua kelompok melakukan aksi saling lempar batu. Bahkan satu panti asuhan rusak. Akhir pekan lalu, publik digemparkan mengenai bentrokan antara dua kelompok, yakni PDIP dan GPK. Bentrokan keduanya mengakibatkan kerusakan di sekitar kawasan Muntilan, Jawa Tengah. Kerusuhan tersebut diwarnai aksi lempar batu hingga sejumlah kendaraan sepeda motor dibakar. Peristiwa bentrokan di Muntilan, Magelang terjadi pada Minggu 15 Oktober 2023. Kejadian berawal saat Laskar BSM Jogja pulang ke arah Jogja. Kemudian saat Laskar BSM Jogja sampai di Batikan Pabelan, Kecamatan Mungkit, terjadi gesekan dengan Laskar GPK militan hingga aksi lempar batu. Saat BSM Jogja melanjutkan perjalanan dan tiba di Muntilan, ada penghadangan oleh oknum GPK militan. Penghadangan oleh oknum anggota GPK militan itu disebut terkait dengan TKP sebelumnya di Mungkit. Mereka berusaha memblokade Jalan Pemuda untuk menghadang Laskar PDIP Jogja, Laskar Brigodo Wirodikdo Jogja. Akhirnya, terjadi cekcok dan berujung aksi saling lempar batu di Jalan Pemuda. Personel Polresta Magelang yang berada di lokasi langsung berusaha melerai dan menenangkan kedua belah pihak agar menghentikan bentrok. Tidak lama kemudian, Kapolresta Magelang Kombes Ruruh Wicaksono tiba di lokasi untuk menenangkan situasi. Lalu, sekitar pukul 20, kondisi di lokasi bentrokan sudah kondusif. Sebanyak 6 motor dibakar dalam kejadian tersebut. Kapolresta Magelang Kombes Ruruh Wicaksono mengatakan keributan antar kelompok simpatisan PDIP dan GPK itu terjadi karena ada gesekan. Dalam video yang beredar, tampak kericuhan terjadi diwarnai aksi saling lempar. Ruruh menyampaikan, salah satu kelompok yang terlibat keributan yakni kader PDIP. Menurutnya, saat itu dari PDIP tengah mengikuti kegiatan Laskaran PDIP di Magelang. Kerusuhan di Muntilan, Kabupaten Magelang menyebabkan kaca jendela rumah dan satu panti asuhan rusak. Adapun rumah yang kaca jendelanya pecah milik Untoro, Budianto dan panti asuhan yatim Putri Aisyah. Ketiganya berada di Dusun Kalangan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Bupati Magelang, Zainal Arifin menyampaikan permintaan maaf terkait bentrokan di Muntilan. Ia juga menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Bersama Pak Kapolresta, Pak Dandim, dan dua kelompok-kelompok yang diindikasikan ada masalah ini. Terus nanti kita akan lakukan mediasi. Membantu proses penyelesaian persoalan ini. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin beberapa waktu lalu hadir ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Meski begitu, Menko Polhukam Mahfud MD yakin Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar tidak akan menjadi tersangka setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Beberapa waktu lalu, KPK memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Ada pihak yang menilai pemeriksaan Caimin oleh KPK bernuansa politis. Terbaru, Menko Polhukam Mahfud MD yakin Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar tidak akan menjadi tersangka setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Caimin hadir ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Trans tahun 2012. Sejauh pengetahuan saya, Caimin itu tidak menjadi tersangka ya, karena tidak terlibat dalam materi perkaranya. Itu kasus kan sudah lama, kalau memang terlibat mestinya udah dulu. Sepengetahuan saya dan hasil nguping saya juga ke KPK, teman-teman, itu ya Caimin selama ini hanya menjadi saksi. Dan menurut logika saya, kayaknya sih nggak mungkin jadi tersangka. Mahfud menilai kasus yang didalami KPK dan melibatkan Caimin sebagai saksi merupakan kasus lama. Jika Caimin betul-betul terlibat, ia menyebut KPK seharusnya sudah mengusut sejak dulu. Terlebih, kata Mahfud, KPK sudah menetapkan tersangka dari kasus tersebut. Jadi tersangka dalam kasus yang sekarang tersangkanya sudah ada 3 katanya. Masa lalu ada tersangka baru susulan? Mestinya kalau pimpinan tertinggi itu kan tersangka duluan kalau ini ya, dalam logika itu. Kendati begitu, Mahfud mengaku tidak ingin ikut campur lebih jauh mengingat KPK adalah lembaga eksekutif yang bukan bagian dari kabinet pemerintah. Posisinya sama seperti lembaga sejenis lain, yaitu Komnas HAM, LPSK, KPU, hingga Bawaslu. Pemerintah, kata Mahfud, sudah punya 2 institusi penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung dan Polri. Pemerintah sudah membuat kebijakan bahwa kasus hukum yang melibatkan pelaku dan aktivis politik yang akan menjadi calon kontestan ditunda terlebih dahulu demi pemilu yang lancar dan bermartabat. Yang diduga melibatkan pelaku politik atau aktivis politik yang akan menjadi calon kontestasi di pemilu itu ditunda dulu. Ini kalau di Kejaksaan Agung dan Kepolisian, agar tidak ada orang menjadi calon lalu dilaporkan gitu, ini korupsi, oh ini dulu nganiaya orang lalu pencalonannya batal dan sebagainya. Oleh sebab itu sekarang ditangguhkan sejauh menyangkut calon-calon pimpinan partai politik, laporannya yang masuk ke pemerintah di luar KPK, kita tangguhkan dulu demi kemanfaatan hukum. Kendati begitu, Mahfud tetap meyakini Caimin tidak akan menjadi tersangka dan hanya diperiksa sebagai saksi. Hampir bagi saya logika hukum saya tidak paham kalau Caimin sampai jadi tersangka gitu. Tapi kita lihat. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.